Biasanya yang izin pengadilan terlebih dahulu adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan dalam keadaan yang perlu dan mendesak, artinya untuk barang yang bergerak, karena dikhawatirkan hilang, maka penyidik dapat terlebih dahulu melakukan penyitaan. Selanjutnya penyidik meminta persetujuan penyitaan berupa penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi nyita dulu, kemudian minta persetujuan penyitaannya ke Ketua Pengadilan. Itu untuk barang yang bergerak ya, seperti mobil, ataupun uang, ataupun barang-barang lainnya ya, yang gampang berpindah tangan. Lalu dalam proses pemeriksaan kepada para saksi ini, penyidik wajib menunjukkan bukti-bukti yang telah berhasil diperoleh atau dikumpulkannya. Misalnya ada kunci letter T atau kunci palsu ketika peristiwanya adalah merupakan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan misalnya. Apakah pernah melihat, dibuat di mana, dan sebagainya. Selain itu penyidik juga karena salah satu alat bukti itu juga bisa disita ya, yaitu berupa alat bukti surat, maka alat bukti tersebut juga harus diperlihatkan kepada para saksi tersebut. Apakah para saksi itu mengenali alat bukti surat yang diperlihatkan oleh penyidik atau tidak. Ini penting untuk diklarifikasi sehingga penyidik bisa menerapkan azas kausalitas atau hubungan sebab akibat ya, ataupun menerapkan teori conditio sine qua non. Kemudian setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dengan diperlihatkan alat bukti maupun barang bukti kepada saksi-saksi tersebut, maka penyidik melakukan suatu evaluasi ya. Apakah itu penyidik sudah mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah atau tidak. Kenapa harus 2 alat bukti yang sah? Karena bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sudah dihapus ya oleh ketentuan tadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, diganti menjadi minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi ketika penyidik sudah menemukan 2 alat bukti yang sah, penyidik harus melakukan suatu evaluasi. Untuk lebih afdolnya, untuk lebih sempurnanya, maka penyidik juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum yang sudah ditunjuk ketika ketika penyidik mengirimkan SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Koordinasi apakah dirasa sudah cukup atau belum. Kalau misalnya belum, maka untuk menguatkannya penyidik dapat melakukan permintaan keterangan dari ahli, baik itu ahli pidana maupun ahli yang lainnya ya, agar lebih meyakinkan bahwa perbuatan calon tersangka ini atau terlapor ini diduga cukup bukti untuk diproses penyidikannya. Setelah dirasa cukup ya, antara penyidik sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah, kemudian penyidik mengajukan gelar perkara kembali untuk menaikkan status seseorang dari terlapor menjadi tersangka. Ya, kita anggap ini sudah terbukti ya, buktinya cukup, maka setelah gelar perkara, kemudian bukti-bukti gelar perkara disiapkan, baik seperti tadi ya, baik itu berupa daftar hadir, kemudian dibuatkan juga berita acara hasil gelar perkara. Nah, setelah adanya gelar perkara dan disetujui menaikkan status dari saksi menjadi tersangka, kemudian langkah pertama adalah penyidik membuat surat ketetapan tentang penetapan terlapor menjadi tersangka. Nah, setelah itu penyidik juga membuat surat pemberitahuan kembali ya kepada jaksa penuntut umum menindaklanjuti SPDP yang sudah dikirim sebelumnya. Kalau SPDP sebelumnya hanya memberitahukan bahwa perkara ini sudah mulai disidik pada tanggal sekian. Kalau setelah gelar perkara naik tersangka, maka pemberitahuannya adalah pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampiri surat
ketetapan tentang penetapan tersangka tersebut. Setelah penyidik mengirim surat kepada jaksa penuntut umum, tembusan kepada pelapor dan juga tersangka ya terkait dengan sudah terbitnya surat ketetapan tentang penetapan tersangka, kemudian penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Metodenya tergantung daripada keyakinan penyidik itu sendiri. Apakah memang mau dipanggil dulu, ya kan? Mau dipanggil dulu tersangka ini, ataukah mau dilakukan langsung penangkapan karena dikhawatirkan melarikan diri. Itu tergantung daripada keyakinan penyidik, dan itu sah juga ya. Tidak ada undang-undang secara tertulis yang mewajibkan bahwa sebelum melakukan penangkapan, penyidik wajib untuk memanggil. Tidak seperti itu ya, itu tergantung pada keyakinan penyidik. Karena di lapangan sering terjadi ketika dia statusnya sebagai saksi masih kooperatif, masih datang. Ketika dia sudah menerima pemberitahuan tersangka, bisa jadi dia sudah mulai ada niat untuk melarikan diri dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, setelah tersangka dilakukan pemeriksaan, jangan lupa diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka baik pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pada tingkat peradilan. Itu juga kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tergantung kepada keyakinan penyidik juga ya. Nah, apakah tersangka mau ditahan atau tersangka mau misalnya wajib lapor dan sebagainya. Yang penting tersangka tidak akan melarikan diri. Tapi kebanyakan ditahan ya, karena penyidik tidak mau ambil risiko jangan sampai tersangka melarikan diri dan sebagainya. Terkait dengan jangka waktu penahanan sudah kita jelaskan pada video sebelumnya ya di channel ini. Di situ penyidik dengan menggunakan jangka waktu penahanan yang dimiliki sesuai dengan kewenangannya, maka penyidik melakukan pemberkasan dan kemudian tahap 1 ya. Tahap 1 itu adalah pengiriman berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti apakah materi perkaranya baik formil maupun material sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya belum lengkap, masih ada yang harus ditambah atau diperbaiki, maka jaksa penuntut umum itu mengeluarkan P18 bahwa pemberitahuan bahwa perkara itu belum lengkap dan harus diperbaiki. Itu disertai dengan P19 petunjuk-petunjuknya. Misalnya ada yang belum tertandatangani formilnya kan gitu ya. Kemudian atau ada juga mungkin yang harus ditambahkan dalam pertanyaan-pertanyaan pada saksi-saksi ataupun pada tersangka, itu dirangkum dalam P19 ya, petunjuk dari jaksa penuntut umum. Kemudian setelah dipenuhi, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Apabila dinyatakan sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum menerbitkan P21 ya, atau pemberitahuan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan tersangka serta barang buktinya itu bisa dikirimkan ke kejaksaan. Sampai di situ posisi penyidikan dianggap selesai setelah tersangka dan barang buktinya diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan atau ke jaksa penuntut umum. Mungkin itu gambaran tahapan-tahapan secara global aja ya, secara umum saja, karena memang kalau secara detail itu waduh, itu sejam juga belum tentu nyampe ya. Karena ini waktunya sangat sedikit, yang penting ada batasan-batasan terkait dengan proses penyidikan tindak pidana ini. Jadi sejak dimulai gelar perkara, naik penyidikan, kemudian menerbitkan administrasi penyidikannya, melakukan pemanggilan-pemanggilan, melakukan penyitaan baik terhadap alat bukti surat maupun terhadap barang bukti, kemudian jika diperlukan melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana dan sebagainya, kemudian gelar perkara, menentukan tersangka, kemudian pemberkasan, kemudian sampai dengan pengiriman berkas perkara, dan jika sudah dinyatakan lengkap
dikirimkan tersangka dan barang buktinya kepada jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana umum secara global ya, atau secara garis besarnya saja. Demikian, terima kasih.